Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua para pejuang NIP? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan atau pembahasan latihan soal P3K untuk guru PJOK dan semua mata pelajaran. Pada kompetensi teknis, bagian kompetensi pedagogik dengan materi, jenis penilaian, teknik penilaian, jenis tes, dan analisis. Semoga dengan memperbanyak latihan soal ini dapat membantu Bapak Ibu sahabat semua dalam belajarnya dan mudah-mudahan dipermudah dalam pelaksanaan tes P3K pada tahun ini sehingga Bapak Ibu sahabat semua mendapatkan nilai tertinggi dan otomatis menjadi ASN P3K tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian A. Jurnal, B. Portofolio, C. Rapor, D. Produk, E. Kinerja. Jawabannya B. Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan tugas atau karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Sedangkan jurnal merupakan catatan penting pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kemudian produk merupakan jenis penilaian keterampilan yang menghasilkan produk. Kinerja adalah penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk hasil. Sedangkan rapor adalah laporan akhir hasil belajar siswa setiap semester. Soal nomor 2. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk teknologi dan seni seperti melukis, menggambar, mengukir adalah penilaian A. Sikap, B. Produk, C. Praktik, D. Portofolio, E. Proyek. Jawabannya B. Penilaian produk. Artinya membuat suatu produk atau karya. Sedangkan penilaian kinerja yaitu melakukan serangkaian kegiatan atau kinerja lebih kepada proses. Kemudian penilaian proyek merupakan tugas berupa investigasi atau mengamati dari mulai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Dan penilaian portofolio merupakan kumpulan tugas karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Laporan tertulis. 4. Laporan diri. 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 1, 2, 4, D. 1, 2, 5, E. 1, 4, 5. Jawaban yang tepat C. Teknik penilaian sikap adalah observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan pertanyaan langsung atau interview. Soal nomor 4. Pak Yoga mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Gina melakukan tes di awal untuk melakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Yoga dan Ibu Gina termasuk ke dalam A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Jawabannya B.
Teknik penilaian yang digunakan oleh Pak Yoga yaitu observasi. Karena observasi ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator yang diamati. Sedangkan jenis tes yang digunakan oleh Ibu Gina adalah tes penempatan. Ini merupakan tes yang berfungsi untuk mengelompokkan atau menempatkan atau meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Sedangkan tes seleksi digunakan untuk memilih, menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu. Contohnya penerimaan siswa baru. Untuk tes akhir, yaitu untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai atau belum oleh siswa. Kemudian tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan kadek tertentu, contohnya ulangan harian. Sedangkan tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan atau sudah tercapai. Contohnya ulangan semester seperti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Soal nomor 7. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi prinsip A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor. Soal nomor 8. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Jawabannya C. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk ke dalam ranah kognitif. Soal nomor 9. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah melakukan praktek pada pembelajaran lompat tinggi, gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Soal nomor 10. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, dan kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian praktek, C. Penilaian proyek, D. Penilaian penugasan, E. Penilaian unjuk kerja. Jawabannya C. Penilaian proyek adalah penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Soal nomor 11. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penelitian. Jawabannya C. Bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani
dan memperoleh informasi tentang seseorang atau kelompok disebut tes. Soal nomor 12. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan, B. Tes tertulis, C. Penugasan, D. Unjuk kerja, E. Observasi. Jawabannya E. Observasi adalah teknik penilaian yang akan digunakan oleh guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket. Soal nomor 13. Guru PJOK selalu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian yang dilakukan tersebut adalah penilaian A. Sumatif untuk tujuan remedial yang dilakukan di akhir semester. B. Sumatif untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester. C. Formatif untuk perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. D. Formatif untuk pengayaan peserta didik dan dilaksanakan di akhir semester. E. Sumatif untuk tujuan remedial bagi peserta didik yang kurang dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester. Jawaban yang tepat C. Penilaian tersebut adalah penilaian formatif untuk perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. Soal nomor 14. Cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar adalah A. Pada waktu mengangkat badan, peserta melakukan gerakan mengayun. B. Pada waktu mengangkat badan, dagu berada di bawah palang tunggal. C. Pada waktu kembali ke sikap permulaan, kedua lengan tidak lurus. D. Selama melakukan gerakan, mulai dari kepala hingga ujung kaki merupakan satu garis lurus. E. Gerakan menggantung ini dilakukan bertahan selama 60 detik. Jawaban yang tepat D. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dilakukan pull up berulang kali, bukan bertahan, dengan ketentuan seluruh anggota tubuh tetap dalam keadaan lurus atau posisi lurus. Soal nomor 15. Guru memberikan tugas secara individu melakukan serangkaian gerak melempar ke sasaran dengan variasi baik jarak maupun target sasarannya yang dilakukan secara berulang. Peserta didik dengan jujur melaporkan secara tertulis hasil lemparan tersebut dalam setiap sesi tugas yang dilakukan. Tugas dari guru yang diberikan tersebut bertujuan untuk penilaian aspek A. Sikap dan keterampilan, B. Pengetahuan dan keterampilan, C. Keterampilan, D. Sikap sosial, E. Pengetahuan. Jawabannya C. Tugas dari guru yang diberikan tersebut bertujuan untuk penilaian aspek keterampilan, karena peserta didik disuruh atau diberi tugas untuk melakukan lemparan ke sasaran dengan berbagai variasi jarak maupun sasaran dengan cara berulang. Soal nomor 16. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi atau sport pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan penilaian olahraga kompetisi dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan penilaian olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan penilaian olahraga pada aspek psikomotor.
D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan penilaian olahraga pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan penilaian olahraga pada aspek psikomotor. Jawaban yang tepat B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan penilaian olahraga kompetisi atau sport dengan cara final score. Soal nomor 17. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga mempunyai persamaan, yaitu pendidikan yang mengarah pada aktivitas fisik. Apabila dilihat dari tujuannya, pendidikan olahraga lebih menekankan kepada keterampilan A. Koordinasi, B. Gerak dasar, C. Perseptual, D. Olahraga, E. Motorik. Jawabannya D. Pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang lebih menekankan pada keterampilan olahraga. Soal nomor 18. Peserta didik yang sudah mencapai bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan A. Pengayaan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Pencepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Jawabannya A. Peserta didik yang sudah mencapai bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan pengayaan. Soal nomor 19. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan A. Pengayaan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Percepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Jawabannya C. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan remedial. Soal nomor 20. Urutan latihan untuk mengajarkan keterampilan permainan bola besar terdiri dari A. Koordinasi gerak, menguasai teknik dasar penguasaan bermain, B. Penguasaan teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain, C. Menguasai teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain, D. Koordinasi gerak, penguasaan bola, penguasaan teknik bermain, E. Pengenalan bola, koordinasi gerak, penguasaan bermain. Jawaban yang tepat C. Urutan latihan untuk mengajarkan keterampilan permainan bola besar terdiri dari menguasai teknik dasar, koordinasi gerak, dan penguasaan bermain. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses. Jangan lupa ikhtiar dengan belajar, berdoa dengan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.